Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi keanekaragaman hayati yang beranggotakan saya Dwi Kurniawan dengan NIM 2205176044. Muhammad Haidir Akbar dengan NIM 2205176066. Mas saya Julio Rigori Rau dengan NIM 2205176063. Ini kami dari kelompok 10 memilih materi yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah sebuah keragaman makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen. Berikut jenis-jenis gen yang terdapat pada keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem. Nah, di mana di sini terdapat soal yang nanti dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada sebuah contoh soal. Di sini saya akan menjawab soalnya dulu terlebih dahulu untuk melihat hasilnya di akhir. Ya, di sini saya salah dua soal untuk mengecek kesalahannya dan mengecek jawaban yang betul. Kita pencet di cek jawaban. Nah, ternyata jawaban yang betul pada nomor 4 itu komunitas struktur biotik dan keanekaragamannya jenisnya. Dan nomor 5, jawaban yang benar secara geografis merupakan pertemuan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, jadi begitu. Ini saya akan membahas bagian soal. Langsung aja kita jawab pertanyaan yang terdapat di sini. Spesies, komunitas. Baik, di sini terdapat ya. Skor saya keluar 5/5, berarti menandakan bahwasanya jawaban yang saya jawab itu benar semua. Kita juga bisa mengecek jawaban yang ada di sini. Jawaban yang saya jawab tadi sesuai dengan jawaban yang benar yang terdapat di dalam soal yang tertera. Terus kita juga bisa kembali mengulang kuis jikalau ada yang salah. Tinggal menekan tombol kembali ke kuis. Dan ini pun langsung kembali ke soal pertama atau pertanyaan pertama yang terdapat di halaman kuis atau soal ini. Sekian penjelasannya, nanti dilanjutkan sama rekan saya. Fungsi rel ini itu agar mengeling satu sama lain. Nah, di dalam fluid container ini menggunakan grid system agar konten lebih responsif. Nah, fungsi link ini kita mengeling, di sini kita judulnya materi. Di sini kita mengeling juga untuk pada HTML yang satunya itu untuk kuis agar terhubung satu sama lain. Untuk full class navbar ini yaitu membuat daftar navigasi. Section. Untuk section yaitu bagian konten di dalam dengan pengaturan warna. Contohnya ini di sini kita memberi background color, yaitu memberikan warna pada tampilan ini agar lebih menarik. Di sini kita punya background gray untuk tampilan warna pada bawahnya. Nah, di sini terdapat heading 1. Di sini kita fungsi heading 1 untuk kelompok 10 ini agar ukuran teks ini agar berbeda satu sama lain. Di sini kita untuk keanekaragaman hayati kita menggunakan heading 2. Untuk bagian isinya kita menggunakan padding.
Untuk fungsi div class row itu kita agar barisnya agar rapi, baris di dalam gridnya. Untuk div class row itu kita terdapat di dalam kolom pada grid tersebut. Nah, ini untuk tampilannya. Sini kita menggunakan materinya, kita menggunakan heading 2 agar ukuran teksnya itu berbeda. Di sini untuk image-nya kita searching ini agar menambahkan tampilan gambar agar lebih menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Haidar Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan HTML dari bagian quiz atau soal. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada doctype. HTML itu mendefinisikan dokumen sebagai dokumen HTML. Lanjut ada HTML length. Ini menandakan dimulainya elemen HTML dengan spesifikasi bahasa Inggris N. Lanjut ada bagian head. Ini adalah bagian kepala dari dokumen HTML yang berisi informasi tentang dokumen. Lanjut ada meta charset. UTF-8 ini menentukan set karakter Unicode yang digunakan. Baru meta name. Hyper content ini untuk menentukan cara browser menampilkan konten pada perangkat dengan lebar layar dan resolusi yang berbeda. Di sini ada ada title. Title yang berjudul Kuis Keanekaragaman Hayati itu adalah judul halaman web nanti. Jadi title ini adalah untuk menentukan judul dari halaman web. Selanjutnya ada link rel style ini untuk menghubungkan file CSS. Baik, lanjut ke bagian body atau bagian utama dari dokumen HTML yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di browser. Di sini ada image untuk menampilkan gambar dengan sumber atau atribut alt image dan kelas image. Di sini H1 ID title ini judul utama quiz. Jadi judulnya ini. Selanjutnya ada div container quiz. Container quiz di sini div ID itu menandakan kontainer untuk quiz. Dengan div class question ini kontainer untuk pertanyaan dan opsi jawaban. Jadi H2 itu untuk menampilkan pertanyaan quiz. All type A itu untuk mengatur jenis angka dan huruf untuk opsi jawaban. Baru class option itu untuk menampilkan opsi jawaban sebagai elemen dengan daftar dengan fungsi call score yang dipanggil saat jawaban diklik. Lanjut H4 stat ini menampilkan status quiz. Baru div class buttons itu kontainer untuk tombol navigasi quiz. Baru button type button itu tombol untuk navigasi ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya di sini bagian scoreboard section ya. Jadi ada div ID scoreboard, kontainer untuk menampilkan skor quiz. Di sini ada image lagi untuk menampilkan gambar. Di sini ada. Baik, saya akan menjelaskan bagian CSS dari quiz atau soal. Di sini ada bintang. Jadi bintang adalah selektor universal yang memilih semua elemen di halaman. Selanjutnya ada margin 0 dan padding 0. Di sini untuk mengatur margin dan padding dari semua elemen menjadi 0 sehingga tidak ada spasi tambahan di sekitar elemen. Selanjutnya ada box sizing border box. Ini menyatakan model box sizing untuk semua elemen yang memungkinkan perhitungan dimensi elemen termasuk padding dan border, bukan hanya konten di dalamnya. Baik,
Di sini selanjutnya ada body atau badannya itu yang berisi font family, itu untuk mengatur font default. Selanjutnya ada background, itu menerapkan latar belakang, sama ada background size untuk membuat gambar latar belakangnya menutupi atau ukurannya, sama border position, center untuk mengatur posisi gambar latar belakang agar menjadi di tengah. Question. Nah, di question ini kita tulis margin bottom 1 rem. Ini untuk menetapkan margin bawah sebesar 1 rem untuk elemen tersebut. Selanjutnya ada option. Option ini adalah kelas selector yang berarti ini akan menerapkan gaya pada semua elemen HTML yang memiliki atribut kelas option. Di sini ada margin, font size, border bottom, width, background, dan border radius. Di sini untuk mengatur warna ukuran untuk semua. Baik, selanjutnya di sini ada 0,1 rem di atas dan bawah dan 0,7 rem di kiri dan kanan. Di sini ada border radius sebesar 1 rem untuk menerapkan border radius sebesar 1 rem. Terus di bawahnya ada hashtag answer, start, bank, dan button aktif. Di sini kita lihat. Ini sama aja ya seperti yang di atas. Seperti yang di sini kita lihat di bagian answer ini, answer ke bawah ini sama aja untuk mengatur-ngatur ukuran warna dan tata letak kiri kanan dan atas bawah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akan melanjutkan codingan quiz JavaScript. Nah, untuk yang pertama itu ada var question bank. Variabel ini berisi sebuah array yang berisi objek-objek pertanyaan dengan masing-masing objek berisi pertanyaan, pilihan jawaban, dan jawaban yang benar. Nah, di sini kita tulis question, pertanyaan. Option ini dia punya pilihannya. Answer ini jawabannya, jawaban yang benar. Tulis sampai berapa gitu. Terus selanjutnya di sini ada variable question. Di sini variable question itu adalah referensi ke elemen-elemen HTML yang digunakan dalam script ini. Di sini kita lihat ada banyak ya, ada opsi 1 opsi 0 sampai opsi 3. Terus selanjutnya ada function to display question. Function to display question ini adalah fungsi yang bertugas untuk menampilkan pertanyaan dan pilihan jawaban ke dalam elemen HTML, pertanyaan dan halaman jawaban yang diambil dari array question bank. Ini yang diambil dari atas ini. Yang dari pertanyaan, jawaban, sama pilihannya. Itu diambil dari situ. Yang opsi-opsi dari 0 sampai 4. Terus selanjutnya ada function to display next question. Di sini fungsi ini menampilkan pertanyaan berikutnya setelah pengguna memilih jawaban. Jika sudah mencapai pertanyaan terakhir, maka akan menampilkan skor keseluruhan pengguna. Nah, di sini misalnya kita sudah ngeklik jawaban, ngeklik opsi yang kita pilih A, B, C, D, di situ akan next sendiri. Terus kita ada lanjut di next add event listener. Itu untuk memanggil fungsi next question ketika tombol next ditekan. Ketika kita menekan tombol next, dia akan berpindah ke halaman berikutnya.
Selanjutnya ada function back to quiz. Nah, fungsi ini akan memuat ulang halaman ketika pengguna ingin kembali ke awal quiz. Di sini kita ketik begini. Function back to quiz, occasion reload. Selanjutnya ada function to check answer. Fungsi ini menampilkan jawaban dari semua pertanyaan setelah kuis selesai. Nanti itu untuk merekap jawaban yang benar dan salah pada akhir kuis.